Halo, hai Sobat YP. Kembali lagi nih bersama konten-konten uniknya YP. Nah, jangan lupa untuk dengan slogannya YP, ya Hobu Podcast, siap mengeksplor dan mengekspos kepulauannya, Sia Hobu. Nah, untuk konten kali ini, apa nih yang akan dibahas sama Sobat YP? Penasaran? Yuk, simak terus, ya Hobu Podcast. Kira-kira nih, Sobat YP, kalau lihat dari openingnya dan gambaran gedungnya, aku lagi di mana nih? Dan akan mewawancara dan dengan siapa? Yuk, simak. Nah, Sobat YP yang berbahagia, pasti udah gak asing lagi dong dengan ada cuplikan. Udah pasti tahu siapa musisi andalan handal kita di Nia Selatan ini. Untuk episode kali ini, kita akan bincang-bincang dengan Bang Meyer, dimana Bang Meyer ini adalah salah satu musisi handal kita di Nia Selatan. Dan Bang Meyer ini juga ada grup ya, namanya Meyer Entertainment. Penasaran apa aja yang akan kita bicarakan dengan Bang Meyer? Yuk, tetap stay on. Halo Bang Meyer. Halo Ainun. Ya. Apa kabar? Kabarnya baik Bang. Aduh, izin mengganggu sebentar nih, menyita waktunya. Silakan duduk dulu. Oh, boleh, thank you Bang. Aduh, saya agak terpesona nih, terkesima melihat studionya Bang Meyer yang kayaknya udah mumpuni ya Bang ya, buat ini apa tuh namanya, buat rekaman, buat konten gitu ya. Ya, oh itu. Gitu, keren. Boleh Bang, saya boleh dengar selentingan alunan-alunan ininya ya? Boleh. Oke, saya main lagu apa ya? Wow, keren sekali ya. Baik, Sobat YP. Ini nih kebetulan nih, Ainun dapat waktu untuk menyita sedikit waktunya Bang Meyer buat kita bincang-bincang ya kan. Pasti teman-teman sekalian itu, sobat-sobat YP pada penasaran nih. Sebelumnya Meyer Entertainment itu sendiri nih, pengambilan namanya itu karena memang dari nama abangnya sendiri, Bang Meyer, atau memang ada makna lain gitu dari kata Meyernya? Oke, karena kebetulan juga ownernya saya sendiri. Langsung ya, jadi Bang. Dan saat itu memang kami lagi ada event, kemudian saya lupa bingung pakai brand apa. Oh gitu, jadi yakin nih pakai brand nama sendiri gitu ya kan? Akhirnya yang usulin teman sendiri sih, namanya Peter. Bilang, nama itu udah keren kok. Jadi gitu. Sampai sekarang saya pakai nama Meyer Entertainment. Oh gitu, terbukti sih Meyer itu jadi bawa ini ya, bawa cuan ya, bawa hoki untuk brandnya sendiri. Oke, terus kalau untuk personilnya tuh Bang, ada berapa orang sih di Meyer ya kan yang istilahnya personil tetapnya? Karena memang kalau kita sering lihat nih lagi manggung Meyer agak lumayan rame. Apa memang ada personil khususnya atau misalnya ada yang teman-teman yang kadang diundang untuk tambahan aja gitu? Oke, selama ini sih kalau personil tetapnya mungkin Meyer Entertainment itu ada sekitar untuk player ya, untuk player itu sama vokalis kita ada 3 vokalisnya, player tuh bisa 5 sampai 6. Tapi untuk Meyer Entertainment sendiri tidak tertutup untuk mengajak yang lain juga ikut bergabung. Jadi kita bukan seperti grup band pada umumnya. Yang kayak harus ada ini gitu ya kan Bang, personilnya itu saja. Gitu ya. Cuman kita terbuka untuk siapa saja bisa bergabung. Gitu, asal ini ya bisa main musik, jangan juga yang jago karate masuk ke sini ya kan. Oke. Atau bisa Bang di sini belajar musik atau ada les-les gitu ya kan? Mana tahu ada yang tertarik dengan musik tapi kemampuan musiknya masih perlu diasah lagi gitu. Bisa. Di sini kebetulan kita memang buka tempat kursus musik. Oh, kursus musik. Ya, tapi sementara yang baru kita buka itu keyboard sama drum. Oh, keyboard sama drum ya. Sama artinya itu ada batas usia nggak Bang? Misalnya khusus anak-anak doang atau remaja, dewasa juga bisa belajar gitu? Oke, kalau umur kita batasi dari
kelas minimal dia berumur kelas 2 SD. Oh gitu. Dan untuk sebatas ke atasnya nggak terbatas. Nggak terbatas ya, Nggak artinya terbatas. selama dia ada minat gitu musik, mau belajar, tetap dibuka peluangnya gitu ya. Oke, berarti keren ya Bang ya, selain manggung di mana-mana juga buka edukasi untuk bisa tetap update lah ya gitu info-info mengenai musik. Artinya Bang Meyer sendiri peduli nih untuk meregenerasi, artinya tidak hanya nanti dengan Bang Meyer nih putus rantai untuk musik-musiknya, nanti generasi kedepannya tetap bisa untuk mengikuti dan belajar dengan musiknya sendiri. Oke, terus kan Bang, kira-kira nih kalau misalnya kita mau ada rencana misalnya mau pakai jasanya dari teman-teman Meyer Entertainment, itu menghubunginya ke siapa ya kira-kira Bang? Ada kontak personnya kah? Nah, kalau kontak personnya kita ada nomor admin sendiri dan kalau menghubungi saya secara langsung juga bisa. Boleh ya. Mungkin ada media sosial Bang yang lebih membantu gitu untuk up apa saja yang ada di media sosial Meyernya. kita ada di Facebook. Oh, ada Facebooknya. Meyer Entertainment ID. Kemudian di Instagram. Iya, Instagram saya udah follow tuh Bang. Nah, Meyer Entertainment, di TikTok juga ada. Oh, Meyer TikTok ada Entertainment, juga. di YouTube juga ada Meyer Entertainment. Semua lengkap. Keren. Artinya kan untuk zaman digital gini kan Bang, apa-apa tuh harus medsos ya kan, apa-apa tuh harus up ke Facebook ya kan, yang lagi rame tuh FB Pro ya, ibu-ibu nih biasanya nih ya kan, korban-korban FB Pro. Oke, itu tadi untuk gimana kalau misalnya kita mau ini. Kalau untuk Meyer Entertainment-nya sendiri itu kalau diundang ke luar kota, ini kan di Nias Selatan nih Bang. Di luar dari Nias Selatan, apakah diberlakukan hitungan khusus atau ada tambahan lagi? Mana tahu nih ada yang di Gunung Sitoli dan kabupaten lainnya tertarik kan mengundang teman-teman dari Meyer Entertainment. Ya, kalau untuk lokasi kita sih terbuka untuk dapat undangan dari mana aja. Ya, cuman untuk budget kita harus sesuaikan juga. Oh benar ya, karena kan ada alat-alat yang harus biaya operasionalnya. Gitu ya, lebih terus nih kan Bang, teringatnya kalau untuk Meyer Entertainment sendiri ya kan, sekalipun saya udah sering lihat sih di Instagram tuh berseliweran di mana-mana. Boleh di-share Bang, udah di event-event mana aja nih kita udah memunculkan diri gitu kan si Meyernya sendiri? Ya, kalau untuk event-event kita sih baru di sekitar Nias Selatan saja untuk Meyer Entertainment-nya. Untuk event-event yang mungkin dia bisa kita katakan itu event besar, itu kita pernah main di Nias Pro 2023, 2022. Terus ada event BUMN kemarin di lapangan Urusa, dan di Maniamule Fest pernah ke sana. Yang baru saja ini ya Bang ya. Terus ada beberapa event wedding, terus acara di hotel, upacara gitu di lapangan seperti itu. Iya benar sih, kalau untuk jam terbangnya Meyer Entertainment sendiri itu nggak bisa dipungkiri ya. Saya memang sering ikuti di beranda Instagram atau Facebooknya untuk event-event besar. Ya udah pasti ya kan, nggak diragukan lagi musisi yang diundang, karena untuk acara-acara besar juga pastinya Meyer Entertainment sendiri selain personelnya handal, punya alat-alat ya Bang ya disebutnya yang lebih mumpuni gitu ya kan. Jadi sehingga untuk event-event besar cocok lah ya direkomendasiin Meyer Entertainment-nya sendiri. Berarti udah ini kan Bang, selain tadi manggung di beberapa event, penasaran juga nih teman-teman Yawo Podcast nih ya kan. Kira-kira Meyer Entertainment sendiri atau Bang Meyernya lah gitu kan, secara pribadi ada nggak pernah ngadain event-event gitu kan, kegiatan-kegiatan ya yang melibatkan masyarakat sekitarnya gitu? Untuk event dari Meyer Entertainment sendiri, kita pernah buat konser Semarak Kemerdekaan 2022 kalau nggak salah tahunnya. Menjelang 17-an gitu ya Bang ya? Iya, betul. Nah, jadi tujuan kita memang untuk merayakan Hari Kemerdekaan kita. Terus kita ngadain event sendiri, ini penyelenggaranya Meyer Entertainment. Dan keren. Sponsor yang kita
rangkul itu kebanyakan para pengusaha yang ada di Nia Nia Selatan ini. Ya. Nah, jadi pada saat itu kita buat acaranya di lapangan Urusa dan pengunjung saat itu memang rame banget ya. Saya sih nggak tahu berapa banyak, tapi lumayan full di lapangan. Oh gitu, artinya untuk satu Urusa yang hitungannya gede, antusias masyarakat tuh keren tuh ya. Artinya Mayor mampu menghadirkan masyarakat untuk bisa ikut event dari Mayor Entertainment-nya sendiri. Nah, tadi ada yang menarik juga, diberdayakan tuh UMKM di Nia Selatan. Artinya Bang Mayor itu nggak cuma peduli dengan grupnya sendiri, artinya peduli juga ya dengan UMKM yang ada di Nia Selatan dengan melibatkan produk-produk yang dari Nia Selatannya sendiri. Keren. Ngomong-ngomong event nih, itu kan sekitar 2022 ya, kurang lebih 2 tahun yang lalu. Ini udah deket-deket nih sama Agustus, nggak ada rencana lagi tuh Mayor Entertainment mau ngadain event gitu? Oke, kalau dari kita sendiri, kita belum ada planning sih, karena banyak hal yang harus dipikirkan, terutama dalam hal biaya. Itu udah pasti sangat dibutuhkan biaya yang sangat besar. Jadi ya untuk sementara ini kita belum ada planning ke situ. Oh, belum ada planning ke situ ya. Tadi saya lihat ke depan tuh lumayan banyak nih. Ini namanya apa nih Bang? Kalau kami bilangnya piano gitu. Iya. Ini sama sih, ini bisa disebut bisa juga piano, bisa keyboard gitu ya. Tapi dia lebih ke piano elektrik. Piano elektrik. Yang penting bukan pianika ya Bang ya. Itu kayaknya anak SD yang suka tiup-tiup ya. Itu dulu zaman-zaman SD. Nah, ini kan ada tuh beberapa di depan. Mungkin juga untuk yang les di sini kan, les musik. Terus hampir dikatakan hampir lengkap nih ya kan studionya. Kira-kira butuh budget berapa nih Bang Mayor untuk mengadakan satu studio kayak gini? Oke, kalau estimasi biaya sih untuk peralatan aja, saya sih tidak tahu persis berapa ya. Iya, perkiraan aja gitu. Perkiraan mungkin saya sudah menghabiskan biaya untuk alat-alat rental ini mungkin nyampe 200 jutaan lebih. Oh, di angka segitu ya Bang ya. Oke. Tapi untuk feedbacknya sendiri ada dong ya? Ada sih. Cuman kalau untuk nutupin modal mungkin masih belum. Belum, tapi kita doain terus ya teman-teman ya untuk bisa sampai malah melebihi ya Bang ya. Amin. Lebih dari hal tersebut. Biar Mayor Entertainment itu tetap ada gitu, tetap solid, tetap muncul lah gitu kan. Mana tahu nih ada yang mau wedding tahun depan, tahu-tahu amit-amit deh jangan sampai bubar ya kan Mayor Entertainment-nya. Boleh dong Bang dibagiin tips-tipsnya, karena kan kebanyakan nih ada beberapa grup musik yang mungkin baru sebulan, 2 bulan, ada yang kurang cocok ya, biasa lah kan, karena kita kan menyatukan beberapa kepala tuh ya kan, dengan pikiran masing-masing. Gimana sih, apa sih rahasia awetnya Mayor Entertainment sampai sekarang nih? Nah, kalau saya pribadi, tadi kan sempat disinggung, biasanya di setiap tim itu pasti ada cekcok lah ya, ketidakcocokan. Nah, itu pun terjadi juga di kita. Nah, cuman saya sebagai owner dan sekaligus mungkin leader di Mayor Entertainment, kalau hal yang sering saya lakukan adalah saya tidak mendominasi di dalam tim. Biasanya kan ada orang yang lebih ngebosi. Benar-benar, apalagi bos, owner sendiri. Ya benar-benar. Dan saya juga terapkan kepada tim, dan saya pun sering mengatakan, saya ini bukan bos kalian, tapi saya mau jadi leader. Benar-benar. Leader, jadi kita kalau dalam satu kerjaan kita tuh berbarengan. Saya nggak mau kalian jadi seperti bawahan saya, tidak mau. Kita ini partner. Benar-benar. Nah, kemudian saya tidak terlalu mengekang anak-anak. Biasanya saya kalau contoh nih dalam pemilihan lagu kita, di situ saya tidak pernah jadi orang yang harus menentukan lagu ini. Saya biasa serahkan ke anak-anak. Jadi hal yang saya lakukan yaitu membiarkan mereka memberikan masukan atau ide-ide, dan kemudian saya yang menentukan akhirnya yang mana kita. Ya, betul. Oh gitu, jadi artinya lebih ke ini ya, demokrasi ya sistemnya itu. Artinya betul. Tidak mau mendominasi sebagai bosi, tapi lebih ke turun untuk mendengarkan saran dan masukan dari teman-teman sampai akhirnya
diambil keputusannya. Wah keren nih teman-teman, sobat-sobat YP. Artinya selain malam ini kita dapat info tentang mayornya, kita dapat ilmu juga loh mengenai gaya kepemimpinan yang mungkin bisa diterapin sama teman-teman YP semuanya kan. Oke. Oh gitu ya Bang ya. Selanjutnya gini nih, mungkin teman-teman YP penasaran juga. Mayor Entertainment-nya sendiri itu kan karena udah tinggi tuh jam terbangnya kan, udah manggung di mana-mana gitu kan, di beberapa event. Pernah nggak punya, saya mau nanya dua nih pertanyaannya kan, ada pengalaman yang berkesan? Nah kalau memang ada tuh, kenapa tuh berkesannya? Terus nanti yang kedua saya pengen tahu apa pernah ada nih pengalaman yang kurang mengenakan ya kan. Tapi kalau misalnya yang mengenakan ini kita sensor-sensor aja lah istilahnya, kita cuma mau tahu aja, nggak mengenakannya itu mungkin lebih ke eventnya itu apa aja, nggak usah disebutin gitu ya nama eventnya. Boleh Bang, yang pertama yang paling mengesankan itu gimana sih gitu? Oke, kalau tiap event sih biasanya ada kesan tersendiri. Itu dulu saya mau ini. Kemudian kalau untuk event yang benar-benar kita itu banyak cerita di dalam, itu menurut saya itu ketika kita ada event di Maniamolo Fest. Maniamolo Fest. Iya, yang diadakan di Hilis Metana. Baik. Nah, kebetulan event itu terjadi pada tahun lalu 2023. Kemudian tahun ini kita juga yang megang acaranya, yang handle lah acara untuk support sound system dan perform di sana. Nah, pengalamannya itu mungkin ya saya cerita untuk tahun ini lah. Nah, mungkin eventnya tidak berlangsung lama. Waktu itu ya sempat ada kejadian, mungkin ada orang mabuk lah ya. Mabuk sampai speaker kita itu jatuh. Oh gitu. Dan untung saja sampai saat ini speakernya masih nyala sih. Masih itu saat, ya, masih terkendali. Kemudian pada saat acara selama 3 hari berturut-turut itu keadaan lagi hujan deras. Cuaca ya, cuaca. Jadi perlu ekstra untuk ini ya, perlindungan atau pemeliharaan alat-alatnya ya. Gitu. Bahkan saat kami bongkar alatnya, itu mungkin baru selesai sekitar jam 2 atau jam 3 subuh. Dan kami itu hujan-hujanan di situ. Dan mungkin selama kami event belum ada lah seperti itu. Biasanya kan kita sering di gedung. Iya, ini karena outdoor gitu ya. Iya, betul. Jadi kami kan selama beberapa hari nginap di sana, jadi makanya saya bilang banyak kesan lah selama. Jadi banyak cerita ya. Biasa kan kalau manggung tuh mungkin balik ya kan, mungkin 1 hari prepare, malamnya perform, udah setelah itu bongkar gitu ya. Jadi kalau di Maniamolo Fest tadi sampai beberapa hari dan kebetulan juga mungkin cuaca sedang tidak bersahabat ya gitu ya kan. Nah, entertainmentnya ini kan pasti ada tuh beberapa kru tadi yang sudah kita sebutkan jumlahnya, tapi saya belum tahu nih nama-nama krunya siapa-siapa aja. Mungkin boleh bantu dikenalin walaupun nanti orangnya tidak ada di sini, tapi minimal teman-teman sekalian itu bisa tahu siapa-siapa aja nih personelnya gitu. Boleh Bang dibantu? Boleh. Nah, selama beberapa tahun, mungkin kurang lebih kita ini sudah berjalan 3 tahunan lah ya. Nah, Mayor Entertainment itu ada silih berganti juga sih timnya. Timnya ya. Nah, tapi nggak apa-apa lah, saya sebutkan satu persatu. Boleh. Pernah gabung di sini ada yang namanya Peter, dan sekarang dia lagi berpindah di Jakarta ya. Dia sebagai player kita bass. Nah, kemudian sempat ada Medrian Jagete dan dia merit. Dan dia sekarang berada di Kupang. Oh, di Kupang. Wow, jauh ya. Dan saat ini yang masih bertahan itu ya ada Bang Elhan, ada Asnevi Garamba, ada Ronald Gule, dan siapa? Sempatlah ada namanya Erin pernah gabung, Reden pernah, terus ini masih sekitar player ya, Albert, Fran, ya Ade Kriston, dan ini satu lagi nih. Untuk saat ini Ade Kriston ini sekarang dia sudah lama bergabung dengan kita, cuman dia sekarang lagi pelatihan untuk kerja di mana ya kemarin, Slovakia. Oh gitu. Nah, biasa keluar daerah lah gitu ya, luar negeri. Oh, keluar negeri. Wah. Jadi saat ini Slovakia ya, tahu. Ya, kita ada sedikit terbeban untuk mencari pengganti agak drummer ya. Bang ya, mencari drummer pengganti yang ya
yang handal lah seperti Iton. Ya, yang chemistry-nya dapat gitu Iya, ya. terus banyak kru yang ikut juga di sini, tim kru. Mungkin ada Brian, Triwanda, Willy, ya, siapa Civi, Berkah, dan banyak lagi ya. Mungkin saya nggak bisa sebut persen. Iya, jangan ada yang ngambek loh karena nggak disebutin. Tapi dari Bang Mirnya nyebutin nama teman-teman aja, kelihatan nih kepemimpinannya beliau sebagai owner itu memang menghargai kehadiran teman-teman semua, sekalipun yang ada yang sudah tidak lagi bersama, tapi masih disebutin sama Bang Mayornya. Keren. Oh iya nih, teman-teman Sobat YP, ya kan? Ada yang penasaran nggak kira-kira, tadi udah tahu namanya nih ya kan? Kira-kira Bang Mayor nih masih single atau udah double? Aduh, biar wanti-wanti juga nih, jangan ada yang kecantol ya kan, taunya udah ada yang punya, nggak boleh. Oke, kebetulan saya juga baru berkeluarga. Oh, sudah ya? Iya, baru, tapi belum lama juga sih, belum setahun lah. Belum setahun, ya puji Tuhan sudah sold out. Jadi terjawab ya, Sobat YP ya. Jangan ambil milik orang loh ya, dosa nanti. Oke Bang Mayor. Dari tadi kita udah bincang-bincang nih ya kan tentang perform dan segala macam. Kepo dong Bang, apa-apa saja nih produk yang ada di Mayor Entertainment? Apakah ada rental alat musik? Kalau ada itu bagaimana prosesnya? Dan mungkin tadi udah disebutin ya, ada les-lesnya. Tapi mungkin lebih spesifik, lesnya itu di hari apa aja, jadwalnya mungkin gitu. Boleh Bang dibantu info ke teman-teman Sobat YP? Oke, boleh. Jadi di Mayor Entertainment untuk saat ini kita ada 3 produk lah ya yang lagi berjalan, yaitu satu untuk band performance ya. Band performance itu biasanya kalau kita diundang hanya sekedar pengisi acara, jadi hanya sebagai player pengisi acara. Nah, kemudian kita juga ada produk untuk rental sound system. Nah, di rental sound system ini kita bisa menyediakan untuk full band, full set untuk band. Ada DJ juga, kita sediakan DJ. Terus untuk keyboard tunggal kita ada juga. Untuk acara apa aja, misalnya untuk acara pemerintahan, ulang tahun, pernikahan kita sediakan. Ya, termasuk lighting ya. Lighting ya. Komplit ya. Ya, kita juga punya. Dan satu lagi yang tiap hari saya lakukan sebagai aktivitas hari-hari saya itu sebagai guru les. Kita juga punya tempat les musik dan saat ini les yang kita jalankan yaitu baru keyboard dan drum. Dan kebetulan mungkin murid sudah termasuk lumayan rame lah. Tapi kalau dihitung mungkin dari tahun awal saya sampai sekarang, mungkin banyaklah murid yang sudah terganti, tapi secara total mungkin sudah nyampe ratusan. Oh gitu ya, kan ya. Oke. Udah pada tahu kan Sobat YP? Siapa tahu nih ada yang berminat bermusik-musik. Kayaknya saya juga berminat ya Bang ya, walaupun nggak begitu tahu musik ya. Nah tadi kan udah disebutin tuh apa-apa saja produk-produk dari Mayor. Nah, untuk paketnya sendiri terhitung lengkap ya teman-teman ya, bisa satu paket komplit tuh Bang kayaknya ya kan, kalau kita bilangin ada lightingnya, band performance, dan nggak tertutup hanya untuk event nikahan aja gitu, ulang tahun bisa, event-event pemerintahan mungkin juga bisa. Oke, keren. Nggak, harapan ke Mayor Entertainment-nya sendiri dan ke teman-teman kru, apa tuh kira-kira apa biar tetap berkelanjutan gitu, biar berkesinambungan gitu, gimana? Oke, untuk harapan ke depan untuk Mayor Entertainment sendiri ya pasti semua orang ingin ya suatu brandnya itu maju, semakin terkenal, dan untuk timnya sendiri biar semakin solid. Ya itu yang perlu ya, kita makin kompak, terus job-job makin banyak. Itu tuh mengalir deras tuh job-job tuh. Dan untuk anak-anak les juga semoga makin bertambah ya, anak yang mau belajar di tempat kami, dan Mayor Entertainment semakin jaya dan jaya gitu ya. Artinya teman-teman yang mau podcast nanti yang ada saudaranya gitu ya kan, anak-anaknya, ponakan-ponakannya setelah nonton bincang-bincang kita ini bisa makin tertarik tuh ya kan buat masukin anak-anaknya atau teman-temannya atau mungkin dirinya sendiri untuk ikutan les di Mayor Entertainment sendiri. Oke, itu tadi harapan ke Mayornya sendiri. Nah, berhubung nih Bang ya kan,
podcast kayak gini, Cileh podcast ya kan. Ini kan Yaobu Podcast sendiri ya kan, yang punya moto mengeksplor, dan mengekspos Kepulauan Nias. Bang Meyer ada harapan sendiri nggak dengan Yaobu Podcast ini gitu? Oke, untuk apa yang namanya Yaobu Podcast ya. Kita sering nyebutnya YP gitu Bang, YP. Oke, saya sih pengennya biar satu untuk podcast ini semakin maju, berkembang dan amin. Apa ya, istilahnya FYP terus kalau ngupload sesuatu ya. Dan bener. semoga juga konten-kontennya lebih membangun, mengedukasi dan menginformasikan hal-hal yang mungkin ada di sekitar kita atau di Pulau Nias inilah yang lebih khususnya Pulau Nias gitu ya. Semoga semua program-programnya semakin banyak yang tahu dan suka dan ya gitu intinya ya, maju ya. Dan kami juga dari YP sendiri itu udah banyak nih ilmu-ilmu dari Bang Meyer sendiri ya kan, terkait gimana tuh biar tetap solid, dan semoga nanti Yaobu Podcast tetap bisa bertahan ya Bang ya, ngikutin Meyer Entertainment-nya sendiri. Oke, Sobat Yaobu Podcast, Sobat YP, kayaknya cukup ya Bang ya kita bincang-bincangnya. Udah banyak nih informasi-informasi yang kita dapetin dari Bang Meyernya sendiri. Sampai ketemu di konten-konten selanjutnya. Dadah. Tuhan, maafkan diri ini yang tak pernah bisa menjauh dari angan-angannya. Namun apa daya ini bila ternyata sesungguhnya aku terlalu